Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajmain. Anak-anakku yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya? Sehat kan? Semoga semuanya sehat. Marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak memberikan kenikmatan kepada kita, di antaranya keimanan, keislaman, kesehatan, kesempatan untuk bertemu di bulan Ramadan. Semoga kita bisa memanfaatkan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah ini, semaksimal mungkin sehingga kita menjadi orang yang bertakwa. Sholawat dan salam kita ancurahkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta sahabatnya, tabiin, serta pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Anak-anakku sekalian yang disayangi Allah, pada kesempatan ini saya akan bercerita seorang tokoh yang bernama Uwais Al-Qarni. Beliau orang yang soleh. Beliau dikasih sakit, seluruh tubuhnya itu belang, penyakit sopat. Beliau orang miskin, pekerjaannya jadi pengembala. Namun beliau mempunyai kelebihan yaitu doanya sangat makbul. Beliau digelar Rasulullah penduduk langit. Uwais Al-Qarni hidup bersama ibunya sudah tua. Beliau sakit-sakitan dan lumpuh. Uwais Al-Qarni ini sangat berbakti pada ibunya. Suatu ketika ibunya bilang pada Uwais Al-Qarni, "Wahai anakku, sepertinya aku tidak hidup lama lagi. Namun sebelum aku meninggal, aku ingin pergi ibadah haji di Mekah." Uwais Al-Qarni terdiam. Bagaimana mungkin saya bisa menghajikan ibu saya? Orang-orang pergi haji dari sini sampai Mekah naik unta dengan perbekalan yang banyak. Uwais Al-Qarni hidup di negeri Zaman. Dia memikirkan terus bagaimana dia berusaha untuk menghajikan ibunya. Caranya bagaimana? Dia putar otak. Dia memilih beli anak sapi. Anak sapinya kandangnya ditaruh di atas bukit. Jadi kalau setiap pagi dan sore Uwais Al-Qarni ini naik bukit, kemudian sapinya digendong turun bukit, digembala di bawah, nanti digendong lagi naik ke atas bukit. Setiap hari ia lakukan terus pagi dan sore, gendong anak sapi naik turun bukit. Sampai orang-orang pada heran, Uwais Al-Qarni itu gila ya, masa setiap hari gendong anak sapi? Tiba 8 bulan, anak sapinya agak besar. Sementara otot-ototnya Uwais Al-Qarni menjadi kuat karena setiap hari gendong anak sapi. Akhirnya di musim haji, beliau gendong ibunya jalan dari negeri Zaman ke Mekah, gendong ibunya menunaikan ibadah haji. Bayangkan, jauh dari negeri Zaman ke Mekah itu jauh. Dia gendong ibunya untuk melaksanakan ibadah haji. Sampai di tawaf di depan Ka'bah, ibunya berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosaku." Dan Uwais Al-Qarni ikut berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa ibuku." Kemudian ibunya bilang, "Loh kok kamu nggak minta diampuni dosamu sendiri?" "Enggak, Bu. Dengan diampuni dosa ibu, saya akan masuk surga." Setelah selesai ibadah haji, dia gendong ibunya pulang dari Mekah ke negeri Zaman. Sampai di rumah beliau bersyukur pada Allah karena telah berhasil menghasilkan ibu, menggendong untuk
menunaikan ibadah haji. Walaupun capek, dia senang sekali karena sudah berhasil menggendong ibu. Kemudian suatu ketika dia sangat rindu pada Rasulullah, ingin bertemu kepada Rasulullah. Sebenarnya sudah lama, namun karena ibunya sakit-sakitan, dia nggak berani minta izin. Tapi karena kerinduan yang sangat dalam, akhirnya dia berani minta izin pada ibunya untuk pergi ke Madinah bertemu dengan Rasulullah. Akhirnya ibunya mengizinkan, anakku silahkan pergi ke Madinah. Namun nanti kalau sudah sampai di Madinah, cepat-cepat pulang nak. Kamu tahu kan, ibu saat ini sedang sakit-sakitan. Iya bu, ya. Berangkat ke Madinah. Sampai bertemu rumahnya Rasulullah. Ketuk pintu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang menjawab Aisyah, istrinya Rasulullah. Saat itu Rasulullah sedang di medan perang. Akhirnya Bos Akon ini berpikir, aduh, nanti kalau menunggu Rasulullah pulang terlalu lama, kasihan ibunya. Dia ingat pesan ibunya, aku sudah sampai Madinah, segera pulang. Akhirnya dia memilih pulang, nggak sempat bertemu dengan Rasulullah. Dia titip salam kepada Aisyah untuk Rasulullah. Nah, setelah Rasulullah pulang dari medan perang, wahai Aisyah, adakah yang tadi mencari saya? Ada ya Rasulullah. Beliau namanya Uwais Al-Qarni. Beliau berasal dari Yaman. Kemudian Rasulullah bilang sama Umar dan Ali sahabatnya, dia itu orang soleh. Wahai Umar dan Ali, di zamanmu nanti ada seorang yang sangat soleh, dia makbul doanya. Nanti kalau kamu ketemu, dengannya, mintalah doa kepadanya. Dia tandanya dia ada belang di tangannya. Dan dia yang Rasulullah baik. Kemudian setelah Abu Bakar meninggal, digantung oleh Umar. Kemudian ada ketika rombongan kabilah dari Yaman, ditanya oleh Umar, apakah rombongan ini ada yang namanya Uwais Al-Qarni? Ada wahai Umar, dia di belakang menjaga unta. Akhirnya Umar dan Ali mencarinya. Pas dicari dia sedang sholat. Setelah sholat, dan ditanya, apakah namamu Uwais Al-Qarni? Iya, dan cek. Ternyata ada belang di tangannya. Jadi penyakit sopaknya tadi belang, semula punya penyakit belang, ketika berdoa di taraf ketika haji sembuh, kecuali masih ada yang tersisa di telapak kanan. Lihat, oh, berarti ini yang dimaksud Allah, doanya makbul. Akhirnya Umar dan Ali minta didoakan agar diampuni dosa-dosanya. Uwais Al-Qarni berdoa pada Allah agar dosa-dosa Umar dan Ali diampuni. Inilah kisah singkat Uwais Al-Qarni. Semoga kita termotivasi untuk berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibu. Al-jannatu tahta aqdamil ummah. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Semoga dengan berbakti kepada bapak ibu, terutama ibu, menjadikan kita termasuk penghuni surga. Begitu anak-anak, semoga bermanfaat. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.